Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Randika Pangestu. Saya akan menganalisa saham dari BJTM. Ya, sekarang kita masuk ke sejarah dari BJTM itu sendiri. Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1961. Kantor pusat Bank Jatim berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 98 sampai 104 Surabaya. Saat ini, Bank Jatim memiliki 41 kantor cabang, 158 kantor cabang pembantu, 191 kantor kas, 174 payment point, dan 79 kas mobil, serta 1 unit usaha syariah yang mempunyai 7 cabang syariah, 8 kantor cabang pembantu syariah, 191 kantor layanan syariah, 6 payment point syariah, dan 6 kas mobil syariah. Memegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yaitu Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, pengendali 51,36%, dan 38 Pemda, Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur, 28,48%. Induk usaha terakhir Bank Jatim adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJTM adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta kegiatan perbankan lainnya, yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 29 Juni 2012, BJTM memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BJTM atau IPO kepada masyarakat sebanyak 2.983.537.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp 250 per saham dan harga penawaran 430 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Sekarang kita masuk ke CSR-nya BJTM. Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM membukukan peningkatan penyaluran untuk dana pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR. Tercatat total dana CSR perseroan mencapai 15,96 miliar atau meningkat dari sepanjang 2018 yang di angka 11,26 miliar, juga lebih tinggi dari tahun 2017 lalu yang sebanyak 12,26 miliar. Perseroan sendiri sepanjang tahun lalu berhasil mencatat laba tahun berjalan sebanyak 1,37 triliun atau meningkat dari sebelumnya, yaitu 1,26 triliun. Demikian pula dengan perolehan laba operasional pada tahun 2019 naik 5,31% atau mencapai 1,796 miliar dari tahun 2018 sebesar 1.705 miliar. Pendapatan bunga dan syariah tahun 2019 juga meningkat 8,45%, yakni menjadi 3.999 miliar dari sebelumnya 3.688 miliar secara year on year. Hal ini disampaikan oleh PJS Direktur Utama BJTM, Ferdian Timur Satyagraha dalam laporan keberlanjutan tahun 2019. Seperti dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, jumlah angka CSR itu terdiri dari beberapa segmen, yakni untuk sektor pendidikan sebanyak 791,12 juta atau meningkat secara tahunan di angka 506,69 juta. Untuk dana kesehatan sebesar 2,36 miliar atau sebelumnya dari 2,19 miliar. Dana kebudayaan dikucurkan sebesar 334,20 juta dari sebelumnya 325,80 juta secara YOY. Dan untuk dana sosial dan UMKM
sebanyak 12,48 miliar dari sebelumnya, 8,1 miliar. Nah, sekarang kita masuk ke income statement dari BJTM itu sendiri. Kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020, BJTM terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2020, revenue dan net profit tidak mengalami penurunan. Justru net profit marginnya naik di tahun 2020. Di sini kita lihat net interest income-nya naik 8,15% dan net profit naik 8,33%. Padahal kita tahu sendiri tahun 2020 sangat berat bagi perusahaan. Tapi BJTM bisa menaikkan net profit dan marginnya bahkan juga bisa naik. Nah, kalau kita melihat dari sisi growth-nya sendiri, setiap tahun ia sangat bagus. Bahkan growth-nya naik secara terus-menerus. Tiap tahunnya growth-nya bahkan menaik, bahkan di tahun 2019 sebesar 12,18%. Untuk revenue dan net income-nya growing terus pada tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa BJTM memiliki konsisten yang sangat bagus dalam dividennya. Nah, pada M-nya sendiri selalu konsisten di atas 24% dan NPM-nya selalu konsisten di atas 16% dari tahun 2015 ke tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa BJTM memiliki kinerja yang sangat bagus. Untuk DPR-nya, BJTM pada tahun 2017 itu sebesar 56,54%. Di tahun 2018, 54,30% dan di tahun 2019, 52,39%. Meskipun BJTM tidak memberikan dividen 100% dari laba bersihnya, namun BJTM terkenal dengan perusahaan yang membagikan dividen cukup besar pada tiap tahunnya. Nah, untuk angka NPL-nya sendiri, mengingat pada tahun 2020 adalah di mana perusahaan-perusahaan juga terkena dampak dari COVID, BJTM juga tidak lari dari dampak tersebut. Bisa dilihat dari angka NPL-nya sendiri. Namun, pada tahun 2020 itu BJTM mengalami kenaikan sebesar 3,35%. Dan itu sendiri 5,99%, pernya 8,25, PSR-nya 1,89, PBVR-nya 1,25, PCFR-nya 3,68. Minus 3,68. Bagi saya, BJTM memiliki kinerja yang sangat bagus. Melihat dari profitability dan growth-nya yang naik pada setiap tahunnya. BJTM memiliki daya tarik, mengingat BJTM selalu membagikan dividen dalam jumlah besar setiap tahunnya. Dividen yang biasa dibagikan oleh BJTM itu sekitar di atas 5% atau 5%. Dan itu sangat bagus bagi saya untuk memilih BJTM sebagai saham yang saya pilih. Terima kasih.